Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa lizafil balaya wa musnad fi hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. Masih kita lanjutkan bahasan tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tugasnya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan. Sekiranya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dia beriman kepada Allah, kepada kitab yang mereka diturunkan oleh Allah untuk mereka, maka lakana khairan pasti lebih baik bagi mereka. Sebagian di antara mereka, sebagian kecil, mereka mau beriman, tetapi yang paling banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ini 2 minggu kita bahas tentang umat yang terbaik, kualifikasinya seperti apa. Dan ini kita lanjutkan supaya kualifikasi menjadi umat yang terbaik kemarin terpenuhi. Bagaimana? Karena kriteria umat yang terbaik kemarin adalah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka tidak mau menggunakan
asbab, ya. Tidak mau menggunakan asbab dohir maupun asbab amalan, dan tidak pernah menggunakan tidak pernah menyalahkan apapun dan siapapun. Mereka tawakal sempurna kepada Allah. Itu kriterianya. Demikian juga di dalam pembahasan sebelumnya, umat yang terbaik itu adalah khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadi umat yang terbaik itu orang yang senantiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Nah, ini bagaimana supaya umat ini bisa memiliki kualifikasi seperti itu? Apakah bim salah bim langsung? Dan ini caranya, kuncinya di belakang ini sebetulnya. Kuncinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuncinya adalah kita harus mau mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Kuncinya 3 ini: ajak kebaikan, cegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Kalau kita mau melakukan ini, nanti umat yang terbaik itu akan ditumbuhkan oleh Allah. Nanti ada orang-orang yang memiliki kualifikasi istimewa. Dia senantiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dulu Nabi pun mendidik sahabat seperti itu. Sahabat itu dididik dalam suasana dakwah. Kalau suasana dakwah, suasana perjuangan itu adalah cara yang terbaik untuk mendidik umat, supaya umat itu memiliki kualifikasi yang bagus. Itu. Makanya terkait dengan keadaan ini, Ruya Ad-Darqutni bil Afrad min hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Zuhri an Sa'id al-Musa bin Musayyab an Mu'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innal jannata hurimat al-anbiya'i kullihim hatta adkhulaha hurimat al-umamin hatta tadkhulaha ummati. Niki kalau dibagi macam faktor, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surga diharamkan atas nabi-nabi yang terdahulu seluruhnya, sehingga kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Demikian juga diharapkan atas umat-umat yang terdahulu, sehingga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Ini termasuk kelebihan, ya. Tadi yang terkait dengan umat yang terbaik. Ini semua adalah makna dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wa hadhihi al-hadis fi makna qouli ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila akhir. Fa man ittasafa min hadhihi al-ummah bi hadhihi sifat dakhala ma'hu fi hadha sana'i alaihim wal madhi. Jadi siapa saja umat itu yang memiliki syarat atau memiliki sifat senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk di dalam orang-orang yang terbaik. Jadi buahnya kalau orang itu senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, itu buahnya dia akan senantiasa memberi manfaat orang lain, bahkan dia siap untuk berkorban untuk orang lain, dan dia akan bergantung tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tarbiyahnya Nabi dan kepada para sahabat adalah diajak suasana
suasana dakwah ini, maka umat ini mengalami degradasi, penurunan kualitas. Ini wong itu nggak dakwah, sungguh-sungguh dakwahnya, keyakinan kepada makhluk itu keluar dari dalam dirinya. Dia yakin kepada orang. Kalau dakwah sungguh-sungguh, Pak, kecintaan kepada dunia itu berkurang. Yang ada adalah kecintaan kepada akhirat. Kalau orang dakwah sungguh-sungguh, maka dia yakinnya itu bukan yakin kepada asbab-asbab kebenaran, tetapi yakinnya sempurna kepada Allah melalui amalan. Itu kalau orang berdakwah begitu. Contoh sederhana, Pak, kalau orang biasa dakwah sungguh-sungguh, asal dengan tertibnya Nabi, kalau sakit itu tidak langsung minta obat. Kenapa? Dia pasti ingat ayatnya Allah, wasta'inu bis-sabri. Carilah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sabar. Apa saja, tidak hanya urusan sakit, urusan apa wae, pasti penyelesaiannya adalah dengan minta tolong kepada. Dan ini diajarkan Nabi kepada keyakinan terbentuk. Kalau yakinnya itu terbentuk, nanti amal-amal itu akan ada rohnya. Ini kan belum dijelas nih, pergeseran keyakinan umat itu. Nanti demikian juga ketika dakwah berhenti, maka yang terjadi nanti yang pertama kali bergeser dari umat ini ya keyakinannya. Keyakinannya hanya menjadi yakin kepada makhluk, tidak yakin kepada itu begitu. Nggak dikandani selesaikan masalahmu dengan sabar dan sholat, mesti jawabnya bangga, ya butuh ikhtiar, butuh ikhtiar. Nongol suki kondi ya, itu keyakinannya bergeser. Jadi keyakinannya dari yakin kepada amal menuju yakinnya bergeser menjadi yakin kepada asbab-asbab kebenaran. Ya juga, Pak, kalau keyakinan manusia itu bergeser, Pak. Dulu cintanya pada akhirat, cinta mati. Begitu dakwah berhenti, akhirnya cintanya bukan pada akhirat, cintanya sama dunia. Gak sadar, Pak. Jadi orang itu terbelenggu oleh kecintaan kepada dunia. Dan dunia ini kadang-kadang yang pertama bukan berupa duit, Pak. Duit mungkin masih gak butuh, tapi yang paling ini cinta dengan kedua posisi. Maka muncullah kemarin kelompok Khawarij. Itu mereka orangnya zuhud, orang Khawarij. Amalan ibadahnya luar biasa di malam hari. Karena dia ini sebetulnya masih dakwah juga pada waktu itu, tetapi karena niatannya sudah bergeser, niatannya ke posisi kedudukan di dalam masyarakat, rebutan jadi penguasa, orang yang nomor satu, maka akibatnya terjadi kesesatan. Alhamdulillah, sehingga
orang selevel Sayyidina Ali saja akhirnya dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ini bergeser. Awalnya perjuangan itu ikhlas, Pak. Tapi suwe-suwe pengen posisi. Ini ngoten. Makanya lian, Pak, zaman Sayyidina Umar itu kalau panglima sing terkenal sinten Khalid bin Walid. Pada Sayyidina Umar, Khalid bin Walid langsung digeser, Pak. Tidak dijadikan panglima. Karena apa? Umar bin Khattab melihat dengan basirah beliau, ini kalau jadi pemimpin terus bahaya untuk dirinya. Orang lain mungkin dapat manfaat, Pak, tapi kasihan dia. Kenapa? Nanti nggak sadar sirahnya soyo, helmnya nggak cukup. Itu Masya Allah. Akhirnya dicopotlah dari jabatan panglima pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya hati-hati ini. Dakwah ini kelihatannya dakwah, tapi lama-lama bergeser juga dakwahnya. Bukan orientasinya untuk bagaimana umat itu selamat dari azabnya Allah, tetapi orientasinya untuk meraih kepemimpinan. Ini manusia tipu daya setan. Dia seperti ini. Bergeser kecintaan kepada Allah itu bergeser menjadi kecintaan pada makhluk, kecintaan pada amal agama bergeser menjadi kecintaan pada dunia. Dunia dimulai dari seperti itu tadi. Demikian juga, Pak, ini untuk yang kalangan yang top ya. Kalau kalangan bawah bergesernya karena dunia itu ya material. Masya Allah. Jadi akhirnya terjebak oleh namanya gaya hidup. Jadi terjadi bukan zaman sekarang, Pak. Saya bukan ngomong zaman sekarang. Zaman sahabat biyen yo wis ngeten iki. Terjebak dalam gaya hidup. Masya Allah. Mulane riyen Sayyidina Abdurrahman bin Auf niku nangis, Pak. Begitu di puasa diberi hidangan makan yang enak, dipandang makanan itu langsung menangis. Kenapa? Istrinya tanya kenapa. Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulu Nabi tidak pernah makan makanan seperti ini. Dulu Nabi tidak pernah dahar seenak ini. Begitu ngene ngaji Riyadhus Shalihin yang diterangkan pripun Kanjeng Nabi makan pun sampai dari suket tapak liman di dahar dari Kanjeng sampai nyonyor begitu. Dan pada zaman Sayyidina Abdurrahman bin Auf suasana itu berlalu nangis. Inna hasanana ujilana. Saya khawatir kebaikan kami dibalas pada hari ini. Nanti nggak ada balasan di akhirat. Itu Pak bergeser. Dulu perjuanganku murni untuk agama Allah, murni untuk kehidupan akhirat. Akhirnya lama-lama berjuang juga, tapi sudah yakinnya sudah bergeser, orientasinya sudah bergeser. Akibatnya apa Pak? Kalau orientasinya sudah bergeser, ini umat ini malas untuk berjuang. Makanya ini Pak, kama qala Mu'tadah radhiyallahu anhu, balagana ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi hajjatin hajjaha ra'a minan nasi sara'atun faqara'a hadhil ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Summa qala man sarrahu ayyakuna min tilkal ummati falyu'addi syurutuha falyu'addi syurutuha minha rawahu Ibnu Jarir niki. Diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu telah sampai kepada kami sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan ibadah haji. Maka ketika ibadah haji, Umar bin Khattab melihat kebanyakan orang-orang, kebanyakan manusia saroatun bersantai-santai. Jadi ini soal santainya sahabat itu mungkin di mata kita itu luar biasa, semangat perjuangannya luar biasa. Ini cek zaman Sayyidina santai-santai. Maka begitu santai-santai maka Umar bin Khattab membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, siapa yang ingin diantara kalian menjadi umat yang terbaik seperti itu, falyu'addi syurutuha, falyu'addi syartullahi minhanya, falyu'addi syartullahi, maka penuhilah syarat yang diminta oleh Allah kepada kita. Ini Umar bin Khattab ditegur, Pak, kau ini aja santai-santai. Kau nak pengen jadi umat yang terbaik, penuhilah syarat yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Senantiasa dakwah, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Maka itu kamu akan menjadi umat yang terbaik. Ini mau watai menungso ini gitu. Watai menungso. Persis ini Nabiullah Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Singkat cerita, Nabiullah Musa dan Bani Israel ini akhirnya berhasil menguasai Mesir. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Begitu tenggelam di situ, Pak, akhirnya kerajaan Mesir itu diserahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Berkuasa, karena berkuasa hidupnya enak, santai, duitnya omahe santai-santai. Allah itu tidak suka, Pak, kepada orang-orang yang santai-santai seperti itu. Makanya dalam surat Al-Nasr, Al-Nasr, Fa'idha farauta akhirnya diperintahlah Bani Israel oleh Allah untuk dakwah lagi, Pak, kepada Allah. Sampaikan kauman jabari, ada suku, ya, suku Amalikah, nanti di belakang di bahasan surat Taubah. Akhirnya disuruh dakwah ke sana, Pak. Akhirnya apa mereka nggak mau, Pak, karena sudah biasa hidup disuruh berjuang, nggak mau. Wahai Musa, mereka itu kaumnya kuat-kuat, kami lemah-lemah. Kok nek kono digebuki piye? Ngoten, gak gelem. Akhirnya Nabi Musa ajak lagi. Jawaban Bani Israil apa? Nabi Musa jenengan diin mau. Kalau tak keri mau. Ngoten nggih tetep gak gelem udah. Terakhir-akhirnya Bani Israil niku ngomong kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Wahai Musa, berangkatlah kamu, wahai Musa, bersama Tuhan kamu.
dan berperanglah kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak duduk-duduk di sini saja. Lha niku mentale Bani Israil nggih ngoten niku, nak wis urip mewah iku gak gelem kerjuan. Niku mental ngoten ket biyen. Mulane kula mboten ngomong saiki ket biyen. Ane Umar bin Khattab Pak enten wong nyantai-nyantai diseneni kali Umar bin Khattab. Kalau kamu ingin jadi umat yang terbaik, sibukkanlah dirimu dalam 3 perkara: mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, sibuk untuk memperkuat iman. Malam yang tasib bidzalika asbaha ahlul kitab alladziina zammahumullah biqaulihi. Bahkan Umar bin diriwayatkan oleh Ibnu Jalil, barang siapa yang tidak berupaya untuk memenuhi kualifikasi sifat-sifat seperti itu tadi, tidak mau sibuk pada mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah, maka nanti kamu akan menyerupai ahli kitab, yang mana ahli kitab itu dilaknat oleh Allah. Ini gimana? Nanti kalau kita lupa terhadap tugas dakwah ini, akibatnya fatal apa? Seperti ahli kitab, dia dilaknat oleh Allah. Napa kok dilaknat Allah? Tengene surat Al-Maidah 79. Lu innal ladzina kafaru min lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Lu innal ladzina kafaru min lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu adalah karena mereka melampaui batas, yakni tidak mentaati Allah. Dzalika bima asaw itu adalah karena mereka bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Akhirnya apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dulu mereka tidak mencegah kepada kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Nah, wong wis meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya datang azab Allah. Itu maksud. Walihada lama madaha ta'ala hadhil ummah ala hadhis sifat syara'a fi dhammi ahli kitabi wa ta'nibihim. Jadi makanya kalau umat ini tidak mau berdakwah, maka menghadapi resiko seperti yang dihadapi resikonya Bani Israil. Makanya umat ini Pak, karena laknatnya Allah itulah umat ini menjadi umat yang tertindas. Makanya di seluruh dunia Pak, umat Islam menjadi tertindas. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan dakwah. Mungkin masih dakwah tapi telah bergeser orientasinya. Nah ini, maka dari itu monggo Pak, jadi kita sibukkan diri kita dalam dakwah. Dakwah nggak harus ceramah nih. Kemana saja, dimana saja bicaralah. Dakwah itu apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Kemana saja kita pergi, cerita kebesaran Allah, cerita tentang kehidupan akhirat, cerita pentingnya amal agama. 3 inilah cerita pada orang lain. Gak usah ngomong politik. Ya ngomong Islam orang oleh ngomong politik kadang diprotes. Ya kuwi jenenge politik ya. Nanti kalau kita bicara 3 hal itu, maka nanti Allah akan beri pertolongan kepada kita. Walau amana ahlul kitabi, sekiranya ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman, ay bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana khairal lahum, pasti lebih baik bagi mereka. Tetapi kenyataannya orang-orang ahli kitab minhumul mu'minun, hanya sedikit mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, yang paling banyak mereka telah fasik.
Ai qalilun minhum, sebagian dari mereka, sebagian kecil may yu'minu billahi, orang beriman pada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan yang telah diturunkan oleh Allah untuk mereka. Jadi hanya sedikit orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu yang beriman kepada kitab Taurat, dan yang hanya sedikit yang beriman pada kitab Injil yang asli, dan hanya sedikit orang-orang Yahudi Nasrani itu yang beriman kepada kitab Al-Quran yang dimaksud Islam. Wa aktsaruhum ala dhalalati wal kufri wal fusuqi wal isyan, dan kebanyakan di antara orang Yahudi dan Nasrani itu sesat, kafir, fasik, dan berbuat maksiat. Ini sampai hari ini, hampir seluruh dunia, negeri-negeri yang penuh dengan kemaksiatan, yaitu negeri-negeri yang di dalam penguasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Summa qala ta'ala mubiran ibadahul mu'minin wa mubasyiran lahum anna nasra wa dhafra lahum ala ahli kitabil kufratil mulhidin. Faqala ta'ala la yadurukum illa ada wa yuqadilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Kemudian Allah memberikan kabar bahwa kalau kamu berhadapan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena kamu itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan la yadurrukum illa ana, tidak membahayakan kalian orang-orang beriman. Kelakuan orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak membahayakan kalian. Illa ada, kecuali mereka itu hanya menyakitkan kamu, menghina kamu, ngenyek kamu, hanya menyakitkan. Kadang-kadang mereka membuat kita jengkel, itu mereka. Hanya sekedar itu, illa ada. Wa yuqatilukum, kalau mereka langsung memerangi kalian, yuwallukumul adbara, mereka pasti akan mundur ke belakang, terpukul mundur. Tsumma la yunsurun, kemudian mereka tidak ditolong oleh. Jadi orang Yahudi percaya itu, orang Nasrani percaya mereka tidak akan menyerang umat Islam secara langsung. Karena apa? Pastikan. Makanya menyerangnya dengan macam-macam. Wong Islam itu roh mereka itu kelemahannya itu diwehi sing enak. Mulai ke zaman biyen termasuk orang Khawarij itu membunuh Sayyidina Ali kan, sing duwe semangat lagi cewek kan diumpani cewek. Oh Yahudi. Ya seperti itu. Mulanya untuk menghancurkan umat Islam itu, Yahudi ini gua ditawarkanlah gaya hidup. Woi, lo melok gaya hidup macam ini lo hebat. Akhirnya umat Islam semua terperangkap ke situ. Akhirnya ya sudah, tinggal nunggu kehancuran. Makanya kalau ada cerita tuh, dulu bagaimana zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang melihat umat Islam adalah seperti itu hebatnya, saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang Yahudi menyerahkan Palestina itu kepada Umar bin Khattab dipanggil untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, diserahkan tanpa peperangan. Tapi maksudnya memang dipanggil untuk disurai kunci Baitul Maqdis. Makanya di Umar bin Khattab mengambil ke sana sama
didampingi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu dan beberapa pasukan. Ini mau Yahudi begitu sampai di perbatasan kota Palestina, maka Sayyidina Umar dan pasukan berkemah di situ. Nah, ada satu tenda besar itu digunakan untuk sholat Jumat. Nah ini Pak, akhirnya sahabat Pak begitu mau sholat Jumat itu orang-orang Yahudi itu menjebak para sahabat, bukan dilawan dengan senjata Pak. Jadi emas itu ditebar di jalan, plus wanita-wanita seksi yang berpakaian mini niku berdiri ya, jadi resepsionis supaya sahabat melirik kepada ini luar. Akhirnya Umar bin Khattab perintahkan kepada pasukan membaca ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah pada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangan. Belas sahabat buatan sing lirik sitok mawon. Sitok mawon buatan sing lirik. Akhirnya orang Yahudi wis nak wong modeling ini iki jelas kalah langsung. Lah nggih cara pasukane awake dhewe masalah. Salah pun langsung begitu ngelirik orang Yahudi, oh ini gampang disikat mati seperti itu. Bahkan dikatakan wallahu alam konon begitu diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab itu, maka orang Yahudi mengatakan oke, sekarang aku kalah, tapi ingat suatu ketika nanti kunci ini akan diambil kembali oleh anak cucu saya. Kunci ini akan diambil alih oleh anak cucu saya. Nanti anak cucu kamu akan dikalahkan oleh anak cucu saya. Oh yang dipaham, karena Allah sudah beriman seperti ini. Kalau mereka langsung menyerang kita, pasti mereka kalah. Tapi mereka caranya adalah umat Islam itu dibunuh karakternya, ben gak jadi macan, gak jadi singo, ben jadi wedhus. Makanya diparani suket duwe dunya. Masya Allah, itulah. Wa hadza waqa'a bainahum yauma Khaibar anzalahullah. Dan ini terbukti Pak, dulu pada zaman para sahabat pada waktu perang Khaibar, Allah menghinakan orang-orang kafir dan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman, menyebabkan hidung mereka terpotong, artinya mereka terhina. Pada waktu perang Khaibar dulu begitu. Orang Yahudi mencoba menyerang umat Islam, dilawan oleh umat Islam, akhirnya kalah. Padahal dia tinggal di benteng yang hebat, maka dikomandani oleh Sayyidina Ali kalau wajah, akhirnya Allah beri kemenangan kepada para sahabat. Demikian juga ketika perang Zatul Riqa Banu Lihyan ya, perang Zatul Riqa. Ini mau diceritakan sampai ngoten iki. Kanjeng Nabi kekurangan perbekalan sampai akhirnya napa niku musim panas sepak mau padha sahabat mboten nggawa sepatu, akhirnya kelambine dilebet ning ngene sikile mergo sikile melempuh. Lho dalam kondisi semacam itu loh orang Yahudi tambah ketakutan, mundur ke belakang. Perang Zatul Riqa. Demikian juga orang Nasrani yang ada di Syam, maka di Syria, maka orang Nasrani yang ada di Syria pun akhirnya terpukul mundur pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu seterusnya. Wala tanazzalu asabatul Islam qaimatun bi Syam hatta yunazzalu Isa bin Maryam wa hum kadzalika. Dan terus menerus
ada sekelompok umat Islam yang ada di Syria sana, di Syam sana, terus menerus berjuang di jalan Allah sehingga turun Nabi Isa bin Maryam. Ini Pak. Nah, makanya itu gini, negara Palestina dan sekitarnya ini menurut Ibnu Katsir nih, terus menerus ada orang yang berjuang. Neng kono gak pernah damai. Ini Ibnu Katsir ndawone ngoten. Termasuk dikatakan negeri Syam itu kalau di sini ya Syria, Lebanon sampai Palestina, Israel Palestina. Kawasan itu tidak pernah damai. Sampai turun Nabiullah Isa bin Maryam. Nah nanti kunci Baitul Maqdis nanti diambil lagi oleh terakhir, kurang terakhir situ bekas Nabiullah Isa bin Maryam. Makanya Palestina nanti diambil alih oleh Nabi Isa. Ya wis, dilongkas tutup. Dunya kok. Makanya nak dereng medun iki berarti kiamat sing ngenteni awake dhewe tobat sih. Ngoten nggih. Wa yuhakimu bi millatil Islam, nanti Nabi Isa akan memerintah dengan cara agama Islam. Wa syara'a Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam, dan menjalankan syariatnya kan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuksirus shaliba, nanti Nabi Isa dan orang-orang Kristen sendiri akan memecahkan salib-salib. Nak Nabi Isa turun Pak, itu sing menghancurkan nyeduk nih salib-salib iki wong Kristen di kayak dalam riwayat Pak, nanti orang di akhir zaman nanti perangnya menghadapi orang yang Yahudi, orang Nasrani akan masuk Islam. Mereka akan menghancurkan salib-salib mereka karena ya gimana enggak Nabi Isa ini turun. Makanya bukti sudah nyata, maka orang Kristen nanti akan rame-rame masuk Islam di bawah bimbingan Nabiullah Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa pada saat itu bukan sebagai nabi tetapi sebagai umat akhir zaman yang memimpin umat ini untuk menjalankan syariatnya kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Wa yaqtulul khanazir, dan ini Nabi Isa pun juga nanti membasmi babi-babi. Asli ini kan babi ini ya haram untuk orang Kristen, tapi ini nggone kitabnya dirubah, ditambahi babi hutan. Jadi babi hutan ini haram, gak boleh dimakan. Nah babi yang dipelihara boleh, ngono itu. Makanya Nabi Isa nanti turun akan membasmi babi-babi. Dan ini diikuti oleh pengikutnya. Seluruh umat Kristiani itu nanti akan mengikuti Nabi Isa untuk membunuh babi-babi itu. Wa yadhul jizyah, dan akan memberlakukan jizyah bagi orang yang tidak mau masuk Islam tetapi dia tunduk pada pemerintahan Islam. Wa yuqbalu illal Islam, dan tidak menerima kecuali agama Islam. Itu nanti Pak, makanya kondisi di Palestina, di kawasan sana akan senantiasa panas sampai turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Niki ngendikane Ibnu. Kemudian Allah berfirman, "Dzulifat alaihim dzillatu aina ma tuqifu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas." Dzulifat alaihim, terus menerus atas mereka adillatun dalam kehinaan, aina ma tuqifu, di mana saja mereka berada, kecuali kecuali orang yang berpegang teguh kepada tali Allah dan tali dengan manusia. Ai alzamahullahu adzillah, maka Allah mewajibkan atas mereka kehinaan, wasighar, dan kecil nyalinya, aina makanu, di mana saja mereka berada. Fala ya'manu, maka mereka tidak akan pernah aman illa bihabli minallah, kecuali
berpegang teguh dengan talinya Allah, ai bi zimmati minallah, artinya kecuali orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Wa huwa aqdu zimmah lahum ghalabal jizya alaihim wa azamum akamal millah. Nah ini gimana? Jadi mereka terus nanti dalam keadaan kehinaan kecuali kalau mereka mentaati Allah, atau kalau tidak dia harus membayar jizyah. Wa hablim minan nas ay amana minhum kama fil mihadani wal ma'ahadi wal asiri ila amnihi. Walau imra'atan. Jadi nanti dia akan, kalau dia mau berpegang teguh dengan talinya Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kehinaan dan berpegang teguh dengan tali manusia. Tali manusia apa? Ikatan perjanjian orang-orang. Ini ayat ini sebenarnya untuk ayat orang Nasrani, orang Yahudi ahli kitab. Tapi seringkali ayat ini dipakai untuk kita, jadi orang ya ini nggak apa-apa. Di seluruh umat manusia itu akan terhina kalau tidak berpegang teguh dengan hubungan kepada Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Seringkali artinya diartikan seperti itu. Arti yang sesungguhnya ini adalah ini adalah orang ahli kitab, ya. Jadi Duribat alaihim, alaihim itu adalah ahli kitab. Ahli kitab terus menerus dalam kehinaan kecuali kalau dia mau berpegang teguh dengan tali agama Allah, yakni mau masuk Islam, mentaati Allah dan Rasul. Ya. Kemudian illa bihabli minallah wa habli minan nas, dan habli minan nas perjanjian dengan manusia, ikatan perjanjian, tali perjanjian dengan manusia, yakni dia berjanji tidak memerangi umat Islam dengan membayar jizyah. Maka kalau seperti itu, maka nanti dia tidak akan terhinakan. Kalau dia taat di dalam hukum Islam, maka dia dijamin keamanannya oleh Allah dan juga dijamin keamanannya oleh umat Islam. Itu begitu. Nah, ini juga kalau diimplementasikan pada diri kita adalah berpegang teguh pada tali agama Allah, maka kita jaga hubungan kepada Allah, wa habli minan nas, jaga hubungan dengan manusia dengan memenuhi hak-hak kepada sesama manusia. Jadi memenuhi hak kepada Allah dan hak kepada manusia kalau kita pengen tidak mendapatkan kehinaan. Masya Allah. Ai bi ahdi min Allah wa ahdi minan nas wa kadzalika qala Mujahid wa Ikrimah wa Atha wa Dhahab Hasan wa Qatada wa Sa'idi wa Rabi' bin Abbas. Nggih, ngoten nggih. Wa ba'u bi ghadabi min Allah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi an kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna anbiya bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ini pelengkap daripada ayat 111, yakni ayat 112. Terus menerus ya mereka itu di dalam murkanya Allah, mendapatkan murkanya Allah. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Wa dzuribat alaihimul maskanah, dan mereka senantiasa di dalam kehinaan. Jadi kenapa mereka begitu? Dzalika bi annahum, karena mereka orang Yahudi, orang Nasrani dulu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Jadi orang Yahudi dulu telah membunuh nabi-nabi mereka. Di dalam riwayat sampai kurang lebih 300 pernah mereka itu membunuh sampai 300 nabi. Nauzubillah min dzalik, itu kelakuan mereka. Jadi karena inama hamaluhum ala dzalikal kibru wal bagha wal hasad fa aqabahum dzalikal dhillah.
Jadi maka Allah beri azab mereka dengan kehinaan itu kenapa? Karena mereka sombong, melampaui batas, iri dan dengki. Akhirnya mereka diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu adalah karena kemaksiatan mereka dan mereka telah melampaui batas. Demikian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini untuk orang Yahudi, untuk orang yang Nasrani, tetapi ini juga terjadi pada orang Islam. Kalau orang Islam kelakuannya sama seperti orang Yahudi, orang Nasrani, siap-siap orang Islam nanti dihinakan. Orang Islam tidak mau berdakwah, orang Islam hanya berorientasi harta benda. Dia senantiasa sekarang bukan membunuh Nabi, Pak, tapi membunuh ajaran Nabi. Nah, orang Islamis membunuh ajaran Nabi, siap-siap bukan kemuliaan, tapi dia akan menghadapi kehinaan. Tidak hanya di dunia, Pak, naudzubillah, di akhirat ini yang bahaya. Maka dari itu Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Siapa yang cinta menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, dia akan masuk surga bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa aziz. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.